Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ini kopinya, Mas. Nahla menaruh mug di meja kerja suaminya. Terima kasih, sayang, jawab pria itu menghentikan sejenak lalu meraih pinggangnya agar lebih dekat. Masih lama lemburnya, memangnya tidak bisa buat besok? Akhir-akhir ini aku perhatikan kamu selalu tidur malam. Nahla sering menjumpai masih sibuk di depan laptop saat dirinya terjaga setengah malam. Bentar lagi ya, nanggung, tidurlah, nanti aku nyusul, sembari habisin kopinya juga, ujar Hanan mengangkat gelas memperlihatkan pada istrinya. Jangan lama-lama, aku nungguin, ujarnya lagi pengen dimanja. Iya, ini bentar lagi, sekalian habisin ini. Belakangan memang Hanan terlihat sibuk di rumah, bahkan sering tidur larut. Setelah menina-bobokan dirinya, pria itu merapikan selimut istrinya lalu ikut merebah di sampingnya, meninggalkan jejak sayang di keningnya sebelum terlelap. Baik-baik ya sayang, sehat selalu sampai nanti kita bisa membesarkan anak kita bersama, gumam pria itu membawa Nahla dalam pelukan. Masih saja tersisa rasa takut yang mendera, walaupun sudah lama terjadi. Bahkan ingatan itu masih lekat di memorinya, walaupun mencoba menghapusnya. Hanan mempunyai riwayat kurang mengenakan mengenai mendiang istrinya. Hanan dan almarhum Olive menikah tanpa pacaran karena suatu kondisi di mana pria itu yang akhirnya menyepakati. Awalnya tidak cinta, tetapi perlahan perasaan itu makin tumbuh seiring berjalannya waktu. Mereka dipertemukan dalam situasi yang unik. Lalu Tuhan merestui pertemuan selanjutnya di kampus yang sama, sampai pada akhirnya membawa mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Banyak hal yang mereka lewati di awal menikah, mulai dari perekonomian Hanan yang masih gonjang-ganjing, serta persinggungan keduanya yang jelas dari latar keluarga yang berbeda. Namun keluarga Olive entah mengapa langsung serak saja dengan dirinya. Mereka menikah tanpa adanya cinta. Namun seiring berjalannya hari, rasa itu tumbuh dengan sendirinya karena pertemuan intens mereka. Keduanya cukup lama dikaruniai seorang anak. Beberapa tahun berlalu, pejuang garis dua itu akhirnya positif juga. Namun saat menjelang persalinan, entah mengapa Olive sudah terlihat berbeda. Hari yang paling menakutkan serta paling menegangkan untuk dirinya, sekaligus bahagia karena ingin bertemu dengan anak mereka. Namun semua berubah setelah melahirkan anak mereka ke dunia. Kondisi Olive pasca melahirkan terus menurun, padahal sebelumnya bisa melahirkan dengan normal. Entahlah, memang sudah takdirnya. Seminggu setelah melahirkan, istrinya pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan kenangan bersama putri kecil mereka. Hancur, sedih, takut, semua menjadi satu. Pukulan terberat dalam hati Hanan. Hingga kurang lebih 6 tahun ia masih betah sendirian membesarkan Ica seorang diri. Banyak yang mendekat, tetapi perasaan itu susah terganti. Berkali menghibur diri, tetap saja tidak ada yang klik dengan isi hatinya. Sampai suatu ketika baru menyadari putrinya begitu dekat dengan seorang gadis yang tak lain adalah guru privatnya. Dia sangat cantik. Demi Allah, pria normal pasti akan mudah jatuh cinta apabila melihat dari fisiknya saja. Nahla Naimah, selain cantik, dia juga pandai mencuri hati putrinya hingga menjadi lengket dan bahkan menyayanginya. Sebelumnya, Hanan hanya melihat ala kadarnya. Namun, seiring kedekatan mereka dengan Ica, membuatnya menyadari kalau perempuan itu bukan hanya cantik, tetapi sangat cocok menjadi ibunya Ica.
Setengah hati ia meminta pada orang tuanya. Cinta, tentu saja pria itu tertarik dengan gadis anggun seperti Nahla, walau jujur hatinya belum bisa move sesungguhnya. Hanan sadar itu tidak baik dan tidak boleh, namun perasaan itu pun serasa tak bisa dipungkiri begitu saja, sampai pada akhirnya Tuhan menyentil dirinya. Nahla marah karena sikapnya yang tidak menghargai keberadaannya, namun Hanan bisa membuktikan kalau dirinya memang aslinya sudah sayang, hanya karena terjebak oleh bayangan masa lalunya. Bahkan sekarang sangat sayang dan takut sekali kehilangan dengan perempuan yang kini tengah dalam pelukannya. "Mas, kamu kenapa belum tidur?" tanya Nahla merubah posisinya menjadi memunggungi, mencari kenyamanan di sisa malamnya. "Ini udah mau tidur kok, kamu tidurlah," jawab pria itu lirih, tepat di belakang kepalanya, sembari merapat meraih pinggangnya, memeluk dengan sayang, mengelus perutnya yang membuncit. Tak berselang lama, Nahla kembali merubah posisinya. Perutnya mendadak tidak nyaman. Apakah dia salah posisi tidurnya? Kenapa miring kiri sakit, miring kanan nyeri? "Dek, kamu kenapa? Kok gelisah gini?" Hanan yang belum tidur sampai terduduk memperhatikan istrinya yang sibuk bolak-balik posisi. "Gak ada, Mas. Ini agak sakit, tapi sekarang udah enggak," ucapnya kembali berbaring mencari kenyamanan. Hanan ikut berbaring. Ia kembali mendekapnya, seolah ingin selalu dekat. Namun menit berikutnya, Nahla kembali merubah posisinya saat tidak bisa merem dan malah merasakan nyeri di perutnya. "Ini kenapa sakit ya? Perut aku sakit, Mas," keluh Nahla membuat Hanan langsung terjaga. "Perut kamu sakit? Jangan-jangan mau melahirkan? Kita ke rumah sakit aja ya." "Masa mau lahiran sih? Ini HPL-nya masih 3 minggu lagi, Mas. Tapi ini sakit banget. Sebentar nggak?" "Ayo sayang, kita ke rumah sakit aja biar jelas." Hanan langsung bergegas menyiapkan apa-apa yang harus dibawa. "Kita ke rumah sakit sekarang ya," ucap pria itu jelas khawatir. Nahla hanya mengiyakan sembari menahan rasa sakit yang sering tiba-tiba muncul dan beberapa menit hilang. Pria itu lebih dulu menitipkan Ica pada Mbok ART kalau dirinya dan Nahla mau ke rumah sakit. "Mbok, istriku mau melahirkan. Tolong jagain Ica ya, Mbok. Titip Ica," pesan Hanan lebih dulu menilik putri kecilnya yang tengah tertidur, lalu menciumnya seraya berpamitan. "Ayo dek, jalan pelan aja sayang," ujar pria itu memapah istrinya masuk ke mobil. Mereka langsung ke rumah sakit malam itu juga. Setengah berlari, pria itu menyusul tepat di belakang kemudi, berusaha tenang membawa mobil, walau hatinya cemas luar biasa melihat Nahla yang jelas ketakutan. "Sakit lagi, sabar ya, sebentar lagi sampai," ujar pria itu dilanda rasa cemas. Sepanjang perjalanan, Nahla merasakan sakit perut yang kadang menghilang, tetapi akan muncul beberapa menit kemudian. Rasanya sungguh sakit, membuat Nahla berkali-kali istighfar menenangkan diri. Pria itu langsung menurunkan istrinya pelan begitu sampai di depan IGD rumah sakit. "Sus, tolong istri saya, sepertinya mau melahirkan," seru pria itu sembari membimbing istrinya masuk. Nahla langsung diperiksa, sementara Hanan mengurus prosedur pendaftaran. Setelah semua beres, pria itu lebih dulu memarkirkan mobilnya di tempat khusus parkiran pengunjung dengan benar, lalu segera menyusul Nahla yang kini langsung mendapatkan penanganan di ruang persalinan.
Sakit perut yang dialami Nahla ternyata sebuah kontraksi. Masih harus sabar karena baru pembukaan 3. Masih awam, Nahla tidak tahu betul, tetapi ia mulai merasakan sakit secara berangsur-angsur dan akan hilang. Sebentar muncul lagi dengan disertai punggung yang begitu panas. Mas, ini kenapa sakit banget sih? Sini pegel, panas, sakit ya Allah. Keluh perempuan itu tak tenang. Sabar ya, istighfar lagi. Hanan mencoba menenangkan, walau sebenarnya hatinya tak karuan dihinggapi kekhawatiran yang besar. Dalam hati terus berdoa, semoga persalinannya diberikan kemudahan dan kelancaran. Tidur miring ke kiri sakit, kanan sakit, berdiri apalagi, semua serba tak nyaman. Nahla memilih mondar-mandir kalau kontraksi itu muncul lagi dan lagi. Sini pegel banget mas, kata Nahla merengek menahan rasa yang luar biasa sambil memijit pinggangnya sendiri. Sini aku elus dek, ucap Hanan, mencoba memberikan sentuhan lembut, mengusap-usap pinggangnya yang serasa mau patah. Lebih keras mas, gak kerasa apa-apa, makin sakit aja. Omel Nahla merasakan panasnya tak terkira, pinggangnya pegel dan rasanya tak tahan. Ini benar-benar luar biasa bagi Nahla yang baru merasakan. Kalau tidak malu, serasa ingin nangis saja saking sakitnya. Saya periksa lagi ya Bu Nahla, tidak apa-apa. Ini sebagian dari sebuah proses, ujar dokter yang bertugas menenangkan. Kembali memeriksa jalan lahir dan ternyata pembukaannya sudah bertambah 6. Tentu saja rasanya makin luar biasa, bahkan menepis segala malu yang ada. Diperiksa sedemikian rupa agar tetap terpantau dan tahu kalau bayi di dalam sudah waktunya. Mas, ini tambah sakit mas, rintih perempuan itu sambil tiduran miring ke kiri. Hanan tak beranjak sedikit pun, terkecuali untuk sholat. Dari semalam hingga subuh belum juga adiknya keluar. Prosesnya terasa lama dan itu benar-benar membuat pria itu makin gelisah saja, memasrahkan semuanya pada Sang Pencipta.